Menanggapi yang lagi viral nih Gus, jadi ada penjual es teh yang lagi viral banget, yang ini tiba-tiba dia rezekinya banyak, berangkat umroh, dan orang-orang itu mengenal dia semua. Itu gimana tanggapannya Gus? Kalau saya melihat dari sudut pandang ini, bahwa Allah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah lagi memberi rizki si tukang penjual es ini, rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang banyak. Iya, memberi yang sudah disebutkan tadi, luar biasa. Dan ini dengan jalan kemungkinan kesabaran yang menimpa dirinya mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kita dikatakan begitu kan mungkin nggak enak kan, nggak senang. Tapi mungkin si penjual es ini sabar, penjual es ini tenang. Ya, sabar itu tenang, sabar itu tidak amarah, sabar itu tidak marah-marah, sabar itu tidak mengeluh, tidak membicarakan orang lain kepada siapapun. Kemudian Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi mungkin berkat kesabaran si penjual es tersebut ini, akhirnya dengan ikhlas menerima apa yang dikatakan mungkin kurang mengenakan, akhirnya Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Artinya setiap ada perkara yang menimpa pada diri kita, musibah, atau yang kita bisa lebih kasarnya hinaan orang lain kepada kita, atau hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, baik itu dari orang lain atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita hal-hal yang mungkin menurut kita nggak enak, tapi kita menghadapinya dengan kesabaran, menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin netizen bertanya-tanya ya, kayaknya amalan apa yang Bapak yang satu ini kerjakan sehingga begitu mudahnya Allah itu mengangkat derajatnya, kayak gitu. Iya. Jadi kalau masalah amalan ini kayak gini Mas. Ya kalau kita mau husnudzon, kemungkinan si penjual es ini mudah-mudahan orang soleh, kemudian menjalankan sholat 5 waktu, tidak ketinggalan, ya mencari rezeki dengan cara yang halal, ya kan. Kemudian ada hal yang semacam ini, kemudian sabar menghadapinya, menerima, dan akhirnya Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Kemudian sebenarnya ini pelajaran bagi kita semua sih, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh-sungguh aku akan coba kalian semua. Jadi yang ngomong akan mencoba siapa? Allah. Jadi kita hidup di alam dunia ini pasti dicoba. Ya, jadi tidak ada seorang pun, baik kaya, miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, tokoh masyarakat, orang awam, masyarakat biasa, siapapun itu, perempuan, laki-laki, dewasa, kecil, orang tua, semua akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini sebagai manusia hidup di alam dunia ini pasti akan diberi musibah, cobaan, ujian, problem, apapun itu sudah pasti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begitu tuh, nanti akhir daripada ayat ini luar biasa Mas. Allah mengatakan walanabluwannakum kan. Kami akan coba kalian semua. Allah yang ngomong sendiri. Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khauf, rasa takut. Mungkin kita kadang takut hartanya
hilang, takut jabatannya turun, takut ditinggal istri, ditinggal suami, takut ditinggal orang tua. Ini rasa takut. Tapi akhir daripada ayat ini Allah mengatakan wabasyiris sobirin. Allah mengatakan, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang orang sabar ini pasti akan mendapat kesenangan dari Allah. Kemungkinan saya berhusnudzon ya. Iya. Ini Bapak penjual es ini sabar menghadapi kata-kata yang kurang menyenangkan dengan tidak mengeluh, dengan tidak berkoar-koar ke sana kemari. Bahkan saya melihat sendiri videonya bahwa dia tetap menahan diri dari perkataan-perkataan yang kurang baik, walaupun semua orang menertawakan di depan, di belakangnya, bahkan di depannya, semua orang menertawakan, dia tetap menahan emosinya. Ya, inilah yang dinamakan kesabaran. Ya, akhirnya Allah kasih rizki min haitsu la yahtasib. Luar biasa memang. Iya. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Mungkin apa gini ya, apa yang namanya mungkin di keseharian Bapak tersebut itu kerja setiap hari diniatkan untuk menafkahi keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya itu secara ikhlas. Mungkin itu juga dicatat sebagai ibadah enggak sih? Kita husnudzon begitu, kita berbaik sangka begitu. Jadi Bapak ini selama hidupnya mungkin pekerjaannya menjual es atau menjual hal-hal yang selainnya ya, tapi kemungkinan dengan hasil yang sedikit, tapi tetap sabar, tetap ikhlas, tetap bahwa ini adalah pekerjaan yang halal, ya kan? Ya. Jadi dengan kesabaran mencari rezeki yang sedikit, tapi sabar terus menerus, Allah kasih yang lebih daripada itu. Kemudian kita juga bisa ngambil pelajaran juga ya, bahwa kita ini di samping sabar ini harus menyesuaikan diri. Iya, jangan ketika kita mendapatkan perkara yang tidak enak ini lantas kita menginginkan hal yang lebih daripada itu. Paham dah? Iya. Benar, Jadi kita takar diri kita masing-masing. Iya. Kita ini sholat 5 waktu ketinggalan enggak? Kita majelis taklim hadir enggak? Hadir. Nah, ketika sudah dilakukan semuanya, majelis taklim kita hadir, sholat 5 waktu kita kerjakan, berbakti kepada orang tua, iya kan? Kemudian ada musibah yang datang kepada kita, ada ujian yang menimpa kita. Nah, kita bisa husnudzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lagi menguji diri kita, iya kan? Iya, benar. Jadi Allah akan menguji kepada hamba-hambanya. Beda dengan kita sholat 5 waktu nggak dipekerjakan, sama orang tua membangkang, kemudian nggak pernah hadir majelis taklim. Ketika diuji mendapat musibah, ini ujian bukan. Bisa jadi itu peringatan. Ujian itu bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Ujian itu kalau mau naik kelas ya. Iya, lah ini masih dalam keadaan tahap masih berani sama orang tua ngomongnya ini ujian. Enggak. Jadi yang namanya ujian itu bagi orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendapatkan musibah. Ya, tapi bagi orang-orang yang belum melaksanakan perintah-perintah Allah, artinya jauh dari ulama, jauh daripada perintah-perintah Allah, kemudian mendapat ujian dan cobaan, mungkin peringatan, mungkin juga teguran, mungkin juga adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini sudah menjalankan hal-hal baik enggak? Sudah berbuat positif enggak? Sudah menjalankan ibadah enggak? Kalau sudah menjalankan itu semua, ketika mendapatkan ujian, cobaan, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian saya teringat juga ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sabar dan sholat. Lewat sabar dan sholat. Artinya apa, Mas? Artinya jenengan sabar tapi harus dibarengi dengan melakukan sholat gitu loh. Oh iya benar. Ada orang ndak sholat, ndak apa, kemudian dapat ujian, sabar. Itu memang sabar, tapi artinya tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Kita harus menyontoh Rasulullah SAW, bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi permasalahan-permasalahan, menghadapi problem, menghadapi ujian, menghadapi musibah. Bagaimana? Rasulullah dengan cara sabar dan melakukan sholat. Gitu. Kemudian perlu kita ketahui juga, Mas. Dunia ini, ya, dunia ini darul imtihan. Dunia ini tempatnya apa? Tempatnya ujian. Jadi salah kalau ada orang hidup di alam dunia kepengennya enak terus, kepengennya nggak ada musibah, kepengennya nggak ada problem, kepengennya nggak ada apa hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Nggak mungkin. Hidup di alam dunia ini pasti akan mendapatkan ujian, cobaan, musibah, dan apapun itu udah pasti. Karena kita hidup di alam dunia ini memang untuk itu, dan ini dunia, memang panggonannya, memang tempatnya. Iya kan? Jadi memang tempatnya, nggak bisa kita bertoleransi, kepengen nggak mendapatkan apa-apa, nggak bisa. Adanya bagaimana kita cara menghadapi masalah tersebut, problem tersebut. Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, bukan hanya dengan harta saja, bukan hanya dengan kemiskinan saja. Iya. Mungkin dengan penyakit, mungkin dengan ketidakcocokan kita dengan saudara-saudara kita, mungkin kita akan diuji dengan dihadapkan kepada orang tua kita, dihadapkan kepada saudara-saudara kita, dihadapkan kepada tetangga-tetangga kita, semuanya ujian. Orang yang mendapatkan harta banyak akan diuji dengan cobaannya, akan diberi ujian dengan hartanya. Dengan dia diberi harta yang banyak, apakah dia bisa mengontrol hartanya, akan digunakan dengan hal-hal yang positif. Berapa banyak orang-orang yang dikasih harta lebih, tapi nyatanya dibuat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia diuji dan tidak lulus. Lewat langsung. Biasanya kalau tergelincir seperti itu, dia langsung tinggal menunggu waktu aja langsung. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa sabar ini, Mas, ini tadi yang saya sudah katakan bahwa sabar ini ada kata lawan daripada sabar, yaitu al-jaza. Al-jaza ini emosi dan ya, tidak menerima ketentuan dari Allah, marah-marah, putus asa, ya kan, mengeluh, terlalu banyak mengeluh, ini namanya nggak sabar. Kalau ada orang sudah marah-marah luar biasa, kemudian ini saya sudah sabar, itu belum, itu namanya nggak sabar. Namanya sabar itu menahan diri dari amarah, dari keterpurukan, menahan diri dari gunjingan orang lain, atau hal-hal yang masuk pada telinga kita yang tidak mengenakan. Kita tetap menahan diri dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita yang tidak baik. Tapi kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik, kemudian kita lisannya keluar juga hal-hal yang tidak baik, kemudian kita ngomong sabar, ya namanya bukan sabar, sudah keluar kuat. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi jangan. Kemudian orang juga sering mengatakan ya, sabar itu ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Benar. Ya. Mendapatkan masalah, cobaan, ujian, problem, kemudian kemungkinan merasa dirinya terlalu banyak ini, kemudian sudah ini, sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada. Kalau udah batasnya berarti ketika dia keluar dari kesabaran tersebut berarti nggak sabar. Jadi memang setiap orang itu ada jatahnya masing-masing. Jangan pukul rata, dia ternyata gunjing seperti itu, dia langsung tenar. Belum tentu kalau diri kita yang kata-katain langsung dapat semua itu, belum tentu. Jadi memang ada takarannya masing-masing. Jadi semua apa yang kita dapat itu juga berbeda dengan orang lain, itu memang ada takarannya masing-masing sesuai dengan perilaku kita, sikap kita, ataupun dengan ibadah kita. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya silakan langsung tulis di komentar aja.